Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam buat yang nonton video di Satwa Sakti. Semoga kalian sehat semua, amin. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan, teman-teman. Gimana, masih kuat gak? Bentar lagi lebaran loh. Tapi nggak boleh mudik ya. Oke, mungkin bahasan kali ini sedikit berbeda, teman-teman. Wow, bahasan sebenarnya ini tuh pengetahuan dasar untuk para manusia, para orang yang pengen pelihara ular ya. Ini jadi pertimbangan kalian untuk pelihara ular. Mana ular yang boleh dipelihara dan tidak boleh dipelihara. Oke, sesuai judul ya, 4 jenis ular dilindungi di Indonesia yang tak boleh dipelihara, teman-teman. Wah, kok nggak boleh? Kenapa? Ya nggak tahu. Itu udah aturan negara ya, teman-teman ya. Mungkin ada faktor gara-gara perburuannya itu makin banyak atau gimana, atau permintaan dari luar semakin banyak, jadinya dia akhirnya dilindungi gitu. Dan bisa jadi di alamnya itu udah mulai menipis ya, udah mulai hampir punah, mungkin seperti itu ya. Tapi kayaknya sih masih banyak, cuma gara-garanya saking banyaknya perburuan jadinya akhirnya dilindungi seperti itu, teman-teman. Ular menjadi salah satu hewan yang kerap dipandang menyeramkan, menjijikan, menakutkan, teman-teman. Itu mungkin gara-gara di film-filmnya perannya itu selalu antagonis, perannya itu selalu jahat, teman-teman. Kasihan banget si ular. Padahal ular itu berpengaruh untuk keseimbangan alam, sama seperti hewan-hewan lainnya, teman-teman. Tuh harus diingat ya. Jadi untuk sekarang tuh jangan dikit-dikit kalian bunuh gitu, karena ular juga ada pengaruhnya untuk keseimbangan alam. Nah, beberapa tahun terakhir tuh banyak banget permintaan dari luar, makanya banyak banget perburuan-perburuan gitu ya. Jadi akhirnya mungkin bisa dibilang itu faktor-faktor kenapa si ular-ular ini dilindungi, teman-teman. Nah, dari sekian banyaknya jenis ular di Indonesia, cuma 4 jenis ular yang dilindungi, teman-teman. Wah, berarti masih bisa dong pelihara yang nggak dilindungi. Betul, masih banyak banget yang bisa kalian pilih. Nggak harus memelihara yang 4 jenis ini, karena 4 jenis ini dilarang oleh negara untuk dipelihara ya. Jangan, masih banyak kok jenis yang lain. Ngapain pelihara yang dilindungi gitu ya. Oke, berikut ini 4 daftar 4 jenis ular yang dilindungi oleh negara sesuai peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P106 tahun 2018, teman-teman. Yuk kita simak. Sebelum simak videonya ini sampai selesai, jangan lupa subscribe dulu channel ini, teman-teman. Oke. Yang pertama ada ular sanca bodo, teman-teman. Wah, berarti dia bodoh dong. Nggak tahu kenapa dia disebut sanca bodo ya. Kalian bisa cari di YouTuber lainnya, banyak yang udah bahas soal sanca bodo ini, teman-teman. Nah, ular sanca bodo ini memiliki nama Latin Python bivitatus. Tuh, Python bivitatus ya. Tapi anehnya banyak banget yang salah nama ya, salah nama. Di Indonesia itu banyak banget yang nyebutnya itu Molu, padahal berbeda ya, padahal berbeda. Itu mungkin yang maraknya di pasaran itu Python bivitatus, teman-teman. Nah, banyak juga perdebatan soal Python bivitatus ini di dunia perdagangan ya, dunia perdagangan nih. Kalau yang normal itu dilindungi, tapi kalau yang albino itu tidak. Salah, teman-teman. Walaupun dia morphnya albino atau Lucy atau apalah, itu dilindungi, teman-teman. Sama aja, intinya nama latinnya tetap Python bivitatus ya. Jadi statusnya dilindungi. Nah, untuk yang pengen pelihara ular, tolong dipikirkan lagi. Masih banyak jenis-jenis ular lainnya yang aman untuk dipelihara dan tidak dilindungi oleh negara. Nah, untuk teman-teman, ini tuh hampir mendekati dengan sanca kembang ya. Untuk sanca bodo ini ukurannya dia kedua, kalau nggak salah kedua setelah sanca kembang, habis itu sanca bodo ya. Untuk penyebarannya si sanca bodo sendiri itu ada di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Untuk Papua tidak ada. Jadi dia cuma ada di 4 daerah tersebut. Kalau misalnya ada di luar mungkin itu lepasan kali ya, atau migrasi dia. Oke, yang kedua ada ular sanca timur, Timorensis ya. Ular sanca timur atau bahasa latinnya itu Malayophyton timorensis. Nah, kalau ini nih, ngomongin soal timorensis ini luar biasa. Ini benar-benar jarang ditemui sih, teman-teman. Jarang ditemui ya. Karena banyaknya perburuan juga untuk dibikin kulitnya itu dibikin tas ya, teman-teman. Waduh, sayang banget, kasihan banget
si timorensis ini. Berarti dia ada di Pulau Timor kali ya, gue kurang paham karena gue belum pernah ngeliat langsung si ular tersebut ya, cuma liatnya di YouTube doang. Oh kayak gini tuh ular timorensis. Jadi ya udahlah. Jadi gini teman-teman, kita suka sama itu ular, tapi suka itu nggak harus memiliki ya. Suka sayang itu nggak harus memiliki, cukup kita lihat aja si ular itu di Google banyak kok, di YouTube banyak, di apa mungkin video-video short dari orang-orang yang meneliti ya. Tuh, ke satu ada ular sanca bodoh, kedua ada ular sanca timor teman-teman. Nah yang ketiga sanca hijau teman-teman. Wah masih dari keluarga python ya, sanca hijau ini. Sanca hijau green tree python atau Morelia viridis, itu nama latinnya teman-teman, Morelia viridis ya. Wah ini ular ini tuh luar biasa teman-teman, keren banget asli. Dan dia itu apa ya, motifnya itu bukan motif sih, soal warna ya. Soal warna itu banyak banget macam warnanya, kayak warna-warni gitu loh. Jadi kecilnya itu warnanya ada yang merah, ada yang kuning, terus besarnya bisa mutasi dengan warna hijau. Wah, ada juga yang dari kecil kuning sampai besar pun kuning. Wah, eksotik banget. Nah, untuk sanca jenis ini atau sanca hijau ini itu dia ular arboreal ya, tinggalnya di pohon. Wah, keren. Makanannya pasti burung dan hewan-hewan pohon lainnya, teman-teman. Keren banget, asli. Ini ular keren banget ya. Dulu pernah gue punya, cuma semenjak ada aturan baru, maklum dulu masih jahiliyah ya, masih zaman jahiliyah itu punya. Terus ada aturan yang terbaru ini yang 2018, alhamdulillah sudah tobat teman-teman. Nah untuk kalian yang belum tobat ya, gue berharap tobatlah. Sadar masih banyak ular-ular keren lainnya teman-teman. Morelia viridis itu kalian ya lihat aja di YouTube, banyak kok. Banyak yang meneliti dengan video-video kerennya. Morelia viridis itu dia kayaknya sih kalau di alam tuh masih banyak banget ya, tapi mungkin dilindungi tuh karena banyaknya perburuan, karena uniknya, karena eksotiknya si ular ini teman-teman. Bahkan gue sering banget ngeliat Instagram bule-bule itu banyak banget yang nyetak-nyetak warna baru untuk jenis ular ini. Ada yang warnanya hijau ke hitam-hitaman, bahkan hitam ke kuning-kuningan tuh. Gila sih, keren banget. Asli, bule itu kadang-kadang kalau nyetak barang, maksudnya apa ya, nyetak keturunan tuh bagus ya. Kayak dari hewan-hewan mamal, terus reptil-reptil lainnya, itu keren-keren teman-teman. Untuk yang keempat ada ular sanca bulan atau Simalia boeleni. Buleni kali ya dibacanya, gue nggak paham. Simalia boeleni, itu nama latinnya. Wah ini ular yang bener-bener mahal banget teman-teman, mahal banget. Ini ular kalau nggak salah asli dari Papua ya, dilindungi juga. Harganya pun fantastis ya. Kalau di perdagangan tuh rata-rata itu belasan juta, bahkan bisa puluhan juta ya. Kalau untuk permintaan dari luar mungkin bisa mahal banget teman-teman. Nah ini ular nggak boleh dipelihara juga ya, nggak boleh dipelihara juga, nggak boleh. Ini ular asli ciamik banget. Di antara ular-ular yang lain yang gue sebutin barusan, ini yang luar biasa fantastis harganya. Nggak boleh dipelihara teman-teman. Jadi cukup kalian lihat di YouTube aja, di YouTube penelitian seperti National Geographic ya. Nah ular ini tuh hampir mirip kayak ular pelangi kali ya. Ketika dia kena sinar matahari, pokoknya bukan nggak tahu sinar apa, pokoknya kena sinar gitulah, dia itu nongolin warna kayak jingga-jingga gitu teman-teman, hampir sama kayak ular pelangi. Itulah uniknya si sanca bulan ini. Nah dari keempat ular ini semuanya keluarga python ya, keluarga sanca semuanya. Kalau untuk ular venom sih alhamdulillah tidak ada yang dilindungi teman-teman ya. Jadi masih aman. Banyak kok ular yang dilindungi yang bisa kalian pelihara. Itu enggak. Kalau misalnya pengen yang warnanya macam-macam warna-warni, kayak si sanca hijau, kalian bisa pelihara Gonyosoma oxycephalum. Itu tidak dilindungi. Cuma memang harganya murah, tapi murah nggak murahan ya teman-teman ya. Iya, dia keren kok. Dia ada warnanya hijau, silver, gold. Bahkan ada yang warna apa ya, kayak ke krem-kreman gitu ya, yang Jansseni itu. Jadi kenapa sih gue bahas soal ini? Karena ini tuh penting buat pegangan ya, buat pegangan teman-teman semua yang tadinya takut sama ular terus tiba-tiba pengen pelihara ular. Nah ini jadi pertimbangan kalian.
aman nggak sih kalau pelihara ular ini, dilarang nggak sih sama negara itu teman-teman. Kalau yang udah terlanjur, gue kurang paham sih. Mungkin kalian bisa serahkan ke BKSDA setempat ya. Dan kalian bikin laporan, bisa dibikin laporan, mungkin kalian sudah tobat atau gimana, terserah itu. Gimana enaknya aja, atau kembalikan lagi ke alamnya teman-teman. Mumpung masih di Indonesia ya. Oke. Jadi cukup 4 jenis, sorry bukan 4 ekor ya, 4 jenis ular itu aja yang dilindungi teman-teman. Kalian masih bisa cari selain ular itu, dan tentunya aman. Pernah ada yang nanya ke gua gini nih, kalau bahas ularnya, kalau bahas ular tuh kita harus punya ularnya. Enggak juga teman-teman, kita bisa bahas dengan media edit ya, maksudnya dalam visual kayak gini, kita ngasih lihat ditempel gambar di sebelahnya, itu bisa teman-teman, tanpa kita harus memegang. Jadi nggak perlu ya, nggak perlu. Kalau misalnya ada yang megang hewan dilindungi terus dibikin konten, ya nggak tahu, itu mungkin dia sudah terima resikonya. Jadi lebih hati-hati ya, lebih cari ketenangan lah, keamanan. Jangan barbar ya. Oke, semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Kalau misalkan ada salah-salah kata, gue minta maaf. Ya, namanya juga manusia ya. Silahkan benarkan di kolom komentar teman-teman. Jadi gue di sini bukan guru, tapi gue sekedar sharing ke teman-teman semua. Kita sama-sama belajar teman-teman, sama-sama belajar. Jadi kalau misalnya ada yang salah dari perkataan gue, kalian bisa revisi di kolom komentar. Nanti kita bincang-bincang bareng, obrolin di kolom komentar ya. Insya Allah gue ngerespon. Oke, jangan lupa subscribe channel ini. Selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.